Tes cara menggunakan MX Player. Oke, selamat datang di channel Koken. Siap. Ini adalah aplikasi MX Player. Aplikasi terbaik buat memutar video, memutar semua file multimedia terbaik di Android, ya. Aplikasi ini sangat serbaguna dan banyak kelebihan dibandingkan aplikasi pemutar video dan musik lainnya. Oke, kita coba memutar. Oh ya, di sini pengenalan dulu dari menu-menunya. Tema aplikasi. Di sini kalian bisa menggunakan tema warna apa aja. Ada orange hitam, ada warna biru langit. Terserah mau pakai yang mana. Transfer berkas bisa, musik lokal untuk memutar musik bisa, untuk menyembunyikan file sebagai folder pribadi tetap ada. Streaming jaringan bisa, jaringan lokal bisa. Dan di menu ini ada pengaturan mode tampilan, semua folder bekas, dan tata letaknya. Ada fitur kontak dan fitur daftar. Kalau daftar seperti ini ya. Seperti ini. Kalau yang kontak mungkin yang nanti kotak-kotak. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tapi aku lebih suka yang daftar. Kemudian judul, sortir judul. Oh, ini apa? Ditampilkan berdasarkan apa di sini? Berdasarkan judul, misalkan dari A sampai Z, diurutkan A sampai Z, kemudian dari tanggal ditambahkan, misalkan kalian baru download video. Nah, yang baru video itu, yang baru kalian download itu bakal tampil di urutan pertama. Ini ya tanggal, kemudian posisi pemutaran, kurang tahu ya. Coba. Oh, mungkin yang sering diputar ya, folder yang lokasi video yang sering diputar. Kemudian status, ada durasi berdasarkan, kalau status ini berdasarkan status video kali. Terus yang durasi ini berdasarkan panjang pendeknya durasi. Kita coba yang durasi. Backlink. Oh ya, diurutkan berdasarkan durasi ini, diurutkan berdasarkan durasi yang paling lama itu di daftar yang paling pertama dan ke bawah sampai yang durasi yang terpendek. Kemudian sortir dari ukuran ini berdasarkan ukuran file. Semakin besar ukuran filenya, semakin di depan letak nama filenya, videonya di paling atas sampai ke bawah, sampai dari yang di bawah itu ukuran yang paling kecil.
Kemudian dari resolusi. Dari resolusi itu dari yang paling HD misalkan misalkan 1080p sampai ke bawah sampai ke 360p dan di bawahnya lagi 240p dan 1440p. Di sini berdasarkan lokasi ini nggak perlu, ini jarang, nggak pernah dipakai ini. Laju frame ini nggak pernah dipakai juga. Kalau tipe file ini banyak tipe file dari video itu, dari yang MP4 yang paling atas itu kayaknya 4K ya. Paling atas itu 4K. Kemudian WAV apa namanya? Padahal lupa namanya. Pokoknya berdasarkan tipe filenya itu. Biasanya yang paling standar itu MP4. Yang dipakai kebanyakan orang kan MP4. Di sini aku pakai yang berdasarkan kalau posisi pemutaran ini mungkin berdasarkan kali ya, yang sering diputar, yang sering di play. Kemudian kalau aku pilih yang tanggal aja, yang sering, yang pernah, yang sering dipakai itu apa, yang sering diputar, di play. Selesai. Kalau udah kalian klik selesai. Kadang aku pakai yang tanggal sama judul, tapi aku pakai yang judul aja biar mudah. Nah, kemudian kalau kalian lagi ngeplay film ya, ini yang di folder ini otomatis. Misalkan kalian nyimpennya di mana? Misalkan di memori internal, misalkan di memori eksternal atau kartu SD, itu di dalam folder itu langsung otomatis muncul di situ. Nanti di-scan sama aplikasi MX Player-nya. Nah, di sini aku punya contoh film yang mau aku play. Oh iya, ini formatnya MKF. Yang sering di play diputar itu ada MKF sama MP4 yang sering itu kalau di HP. Kalau 4K itu jarang sih. Ada yang HP yang nggak kuat itu ada. Yang nggak kuat ngeplay format 4K, tapi kualitasnya memang jernih, memang wow gitu. Di sini aku cuma ada contoh ya, enaknya dari MX Player itu misalkan kalian ngeplay film begini, enaknya ini. Ada misalkan misalkan kalian lagi ngeplay film gitu ya. Terus ditinggal, oh nanti buat diputar nanti dah, dilanjutkan nanti aja. Nah, itu enak. Tinggal misalkan kalian kemarin habis nonton ini ya, nggak sampai habis terus mau lanjutkan nonton, itu dilanjutkan bisa di aplikasi MX Player ini. Bedanya itu sama pemutar video yang lain. Terus bisa mulai lagi dan lanjutkan ini kan enak. Ya gitu. Dan di sini juga misalkan kalian kalian geser, nah seperti ini. Nah, videonya itu akan tampil berapa persen gitu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, zoom begini. Nah, kalau yang 100% itu normal. Pas di layar itu normal 100%. Atau kalian bisa mengubahnya dengan klik di bagian sini. Nah, sini. Bisa perentangkan, tapi agak ngezoom sih. Yang lainnya itu nggak kelihatan. Potong,
Begini dipaskan layar sesuai HP kalian masing-masing. Kemudian di 100% ini udah pas. Mending pakai yang 100%, jadi semuanya dari semua dari syutingan film itu kelihatan semua. Begitu. Dan terus ada mode kunci di sini. Kalian bisa nonton film tanpa terganggu, kena pencet misalkan terganggu kena pencet sana sini, itu bisa dikunci. Terus kemudian kalau yang sebelah kanan sini ya, sebelah kanan sini, kalau kalian geser ke atas, nah volumenya itu akan naik. Kemudian kalau geser ke bawah, volumenya itu berkurang atau mengecil volumenya. Terus yang sebelah kiri, pakai sebelah kiri, kalau di atas kanan pencahayaan bakal tambah terang. Terus kemudian kalau dikecilkan, maka pencahayaan akan semakin gelap. Gitu. Simple ya gitu ya. Kemudian ada tombol ini, tombol next. Ini next. Tapi video akan mengulang kembali dari awal. Terus next. Mulai lagi, lanjutkan tadi yang video sebelumnya, lanjutkan. Kemudian di sini di menu ada mainkan. Di sini ya ada menu mainkan kecepatan. Nah, kecepatan ini sering dipakai kalau lagi nonton film gitu ya. Misalkan kecepatan filmnya itu ngobrolnya, percakapan karakter di filmnya ngobrolnya kalau terlalu cepat gitu, bisa diturunkan. Kan orang orang barat, orang Inggris yang ngomongnya Inggris itu kalau cepet kan kita bingung gitu ya. Abang baca subtitlenya itu ikut bingung, kecepatan gitu. Kita nggak memahaminya, itu kurang memahami filmnya. Nah, kalian itu bisa dikurangi kecepatan. Gini, kalau aku biasanya pakai antara 80 sampai 90 lah. 80, 90, 85, paling mentok itu 80. Jadi videonya agak nge-slow dikit. Nanti juga ngomongnya juga nggak terlalu cepat. Begitu. Bisa dicepatkan. Misalkan mau nonton video tutorial, mau ngulangin tutorial, yang mau nonton yang penting-penting aja, bisa dicepatkan begini. Ditambah terus cepat begitu. Kemudian daripada itu ada tampilan. Di sini bisa menampilkan pembesar video, rotasi layar, video, pintasan dicentang semua. Pengaturan di sini model, bingkai, tombol kendali, ini teks. Ini ya, ini teks subtitle. Aku pakai warna subtitle yang kuning. Soalnya semua film itu kalau subtitlenya warna kuning itu pasti kelihatan. Ukuran font itu besarkan, kalau bisa dibesarkan ini ya. Ini. Kemudian tepian font ini juga agak diginikan ya, tapi jangan terlalu besar gini. Bayangan dicentang, terus meningkatkan pengolah script juga dicentang. Udah gitu aja sih. Ini udah pengaturan default semua ini. Kemudian subtitle, kalau audio ini buat musik sih.
jarang aku pakai. Kalau aku pakai muter musik itu udah defaultnya pengaturan apa aslinya itu udah bagus banget. Dari suara bass dan vokalnya itu bagus semua. Tergantung apa format filenya. Tergantung format file musiknya. Yang standar itu yang bagus biasanya MP3 380 Hz. Itu udah standar. Kalau mau yang lebih bagus M4A, format M4A. Itu musiknya. Terus subtitle. Di sini kalian juga bisa pakai subtitle. Subtitlenya itu kalau formatnya eh coba aku buka di sini ya. Kan di sini gak ada subtitlenya gitu kan? Nah, di sini aku buka subtitlenya. Di menu subtitle kemudian buka. Nah, ini subtitlenya itu sudah letaknya ini folder Silicon Valley ini subtitle ini sudah harus satu letaknya satu folder dalam satu folder di video Silicon Valley ini MKF ini harus dari dalam satu folder lah, tempat folder gitu. Kalau enggak nanti kalian harus nyari-nyari dulu di sini. Nanti agak kebingungan nanti kalau kalian nggak ngerti tempat subtitlenya. Begitu. Ya. Buka terus di sini subtitlenya di sini episode berapa? Filmnya judulnya Silicon Valley. Season 03 episode 04 episode 03. Itu kodenya enak kalau kalau apa? Kalau nanti subtitlenya juga itu enak. Namanya begitu. Kalau rename nama filmnya. Ini ya. Season 3 episode 3. Formatnya itu harus SRT. Format subtitlenya ya. Ini subtitle Indonesia pasti. Nah, di sini kan tampil subtitlenya besar. Hey John. Nah, di sini kan ngomong di filmnya itu agak subtitlenya agak lambat muncul ya. Nah, kalian tinggal di menu titik 3 tadi ini di pojok kanan atas, kemudian subtitle dan sinkronasi ini kan untuk mengselaraskan ketika ngobrol, ketika pemain di filmnya ngomong itu subtitlenya jadi pas muncul gitu. Misalkan kalau di min, kalau kalian pencet min, nah ini subtitlenya bakal keluar agak lambat gitu ya, agak lambat keluarnya gitu, munculnya agak lambat. Nah, kalau di plus ini subtitlenya bakal muncul cepat, munculnya mendahului ketika filmnya ngomong. Misalkan filmnya ngomong hello gitu ya. Nah, yang ketika tombol plus ini dipencet, ditambah gitu, di sampai berapa gitu. Nah, itu subtitlenya bakal keluar duluan. Bisa keluar duluan sebelum di filmnya ngomong hello. Dan kebalikannya, kalau min ini ketika si karakter ngomong hello, nah si subtitlenya ini bakal
keluar setelah ngomong hello gitu. Semakin kecil maka semakin semakin lambat keluarnya. Semakin jeda keluarnya itu semakin jauh kalau min ini. Kalau plus semakin subtitlenya semakin mendahului saat eh, filmnya ngomong gitu. Dan ini kan agak lambat ya ketika sing ngomong John, oh shit, oh shield, oh sial gitu ya. Gampang tinggal subtitle lagi terus sinkronasi di min aja, diklik min. Biasanya aku pakai antara 4 5 gitu ya. Jangan banyak-banyak, nanti disesuaikan aja, nanti paskan. Kalau misalkan ada subtitle yang nggak sinkron dengan ngomongnya film di dalam film itu. Kalau udah klik tanda X-nya, tinggal play aja. Ya, terlalu cepet ini ya, terlalu apa? Subtitlenya nggak sinkron ini. Subtitle kecepatan bukan. Subtitle sinkronasi 3 ya. Coba 3. Itu ya. Udah gitu aja intinya, nanti ini kena copyright filmnya ini. Oke. Udah ngerti ya cara masuk ke subtitle. Subtitlenya namanya terserah, asal kode kode episode dan seasonnya itu harus sama. Nanti harus harus tepat lah sama subtitlenya. Kalau enggak nanti yang judul filmnya misalkan season 3 dan episode 3, pas subtitlenya season 3 episode 4, kan nggak nyambung gitu. Kayak gitu ya. Kemudian menu apa lagi di sini? Menu apa lagi di sini? Kalau 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 misalkan baru masukkan subtitle, terus subtitle sama filmnya ngomongnya nyambung, nggak usah diubah-ubah deh. Nggak usah diubah-ubah kecepatan, sinkronasi itu nggak usah. Di sini juga ada subtitle online. Kalian bisa cari pencarian gitu ya. Mencari subtitle English. Di sini kalian bisa pilih subtitlenya misalkan Indonesia. Di sini nggak ada ya Indonesia ya. Oh, nggak ada ya di sini ya. Mending download aja sendiri di subtitle sendiri. Biasanya di Subscan, atau kadang kalau kalian download di Movies 21 itu subtitlenya udah ada sendiri. Udah ada di dalam video filmnya. Kalian nggak usah cari-cari download lagi subtitlenya. Kemudian apa lagi ya? Di sini pengaturan subtitle yang tadi. Nah, di sini kalian subtitlenya bisa digeser-geser. Kalian klik subtitlenya, kalian tekan, tahan, kemudian tarik ke atas, ke bawah, itu bisa subtitlenya. Mentoknya itu paling di tengah ya. Gak bisa sampai ke atas, itu gak bisa. Mentok sampai tengah terus ke bawah sini. Kalau aku pakai yang sebelah sini. Jadi sambil baca subtitle agak ke tengah dikit gitu. Jadi sambil baca subtitle itu sambil menikmati adegan-adegan filmnya. Nanti kalau ke bawahan kan
nggak nanti fokus ke subtitlenya aja, nggak fokus ke adegan filmnya gitu, jadi agak ke tengah dikit biar enak. Nah gitu aja ya cara menggunakan MX Player ini. Aplikasi bagus banget ini buat mutar film. Iya kadang volumenya itu di sini kalau ada video atau film yang punya double volume, di sini kan maksimal ini ya, volumenya maksimal 15 ini ya, 15. Kadang kalau ada video yang apa, yang double volume itu, ini bisa jadi 30 ini. Volumenya ini bisa 30 bahkan sampai ke atas. Meskipun volume di HP kalian mentok 100%, kalau di sini bisa ke atas terus ini bakal tambah kenceng suaranya. Biasanya itu biasanya pada film atau video yang kualitas videonya itu bagus. Biasanya di resolusi 1080p gitu. Itu aja ya. Oke, gitu aja cara menggunakan MX Player, aplikasi pemutar audio, video, film, segala macam file multimedia yang terbaik cuma MX Player lah. Aplikasinya juga ukuran file APK-nya juga kecil, nggak sebesar amat lah. Di HP kentang juga bisa jalan lancar, misalkan di HP RAM 1 GB gitu ya. Kalau di bawahnya kayaknya udah agak lambat. Kalau di HP RAM 1 masih bisa kok, masih lancar gitu ya. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe dan komennya kalau dirasa video ini bagus, bermanfaat. Oke, salam YouTube.